program A102. Dari file tamu Hotel Panorama, Anda diminta membuat program untuk menampilkan daftar laporan tagihan. Record input tersusun dari nomor kamar, nama tamu, kode kamar, lama tinggal, dan ongkos lain-lain. Ini inputnya. Kemudian outputnya tersusun dari nomor urut, nomor kamar, nama tamu, kode kamar, ongkos lain-lain, dan tagihan. Ini outputnya. Proses baca input data, kemudian hitung tagihan berdasar ketentuan sebagai berikut. Rumus tagihan sama dengan lama tinggal dikalikan tarif kamar tambah ongkos lain-lain. Tarif kamar ditentukan berdasar kode kamar. Kalau kode kamarnya A, tarifnya 300.000. Kalau kode kamarnya B, tarifnya 200.000 per hari. Kalau kode kamar C, tarifnya 150.000 per hari. Kode kamar hanya ada A, B, dan C. Jadi jangan membuat kode kamar D, E, dan sebagainya. Karena hanya ada A, B, dan C. Pada akhir proses cetak total tagihan seluruhnya. Kemudian output yang diminta adalah seperti ini. Daftar laporan tagihan tahun 2005, ada nomor urut, ada nomor kamar, nama tamu, kode kamar, lama tinggal, ongkos lain-lain, dan kemudian tagihan. Kemudian total seluruh tagihan. Kemudian problem solving untuk program A102. Pertama kali tentukan nama variabel input untuk setiap data bit, yaitu untuk nomor kamar kita beri nama A string, untuk nama tamu kita beri nama B string, kode kamar itu C string, lama tinggal di ongkos lain-lain E. Setelah menentukan nama variabel, kemudian kita membuat input data A2 yang fit. Input data tersebut harus ada yang berkode kamar A, B, dan C. Nah, ini kita membuat input data, kode kamarnya hanya ada A, B, C saja. Tidak ada D, E, tidak ada. Kemudian lama tinggal bisa ditulis angka 4, 1, 3, 5, 10 juga boleh misalnya. Kemudian ongkos lain-lain, ada yang 150.000, ada yang 300, terserah. Ada yang 0, yang 0 itu tidak ada ongkos lain-lain. Sekarang sendiri ya di data ini. Kemudian kita menentukan variabel untuk output A2, yaitu NU untuk nomor urut, tarif untuk tarif, tagihan untuk tagihan, total tagihan adalah TTGH. Selanjutnya, buatlah output A2, A102 maksudnya, berdasar input A102 yang telah dibuat. Output program 102 adalah bentuknya seperti ini. Harus ada nomor urut, nomor kamar, nama tamu, kode kamar, lama tinggal, ongkos lain-lain, kemudian tarif dan tagihan. Kemudian ada total seluruh tagihan. Ini bentuk output yang harus dibuat. Kemudian dari input yang telah kita buat, kita harus menghitung outputnya seperti apa. Nah, inilah yang sudah kita hitung sendiri. Kalau Adi kode kamarnya B, lama tinggalnya 4, maka harus bagaimana?
ongkos lain-lainnya 150.000, harus kita hitung tarifnya 200.000, tagihannya ada berapa. Menghitung tagihan tadi berdasar rumus yang ada di sini. Ini berdasar rumus tagihan ini. Jadi ini adalah proses perhitungan dengan menggunakan tangan ya, bukan komputer. Nah, nanti kalau sudah dijalankan, di run, hasilnya harus seperti ini. Jadi kalau kita membuat program komputer dengan data-data yang sudah ada kita buat, ternyata hasilnya tidak seperti ini, yang salah adalah proses pembuatan programnya. Bukan di sini yang salah, tapi proses pembuatan programnya. Selanjutnya kita buat program flowchart-nya. Ini NU 0, tarif 0, tagihan 0 pertama kali. Kemudian baca data, apakah data sudah habis, kalau sudah habis cetak total tagihan. Kemudian kita tanyakan kodenya apa, kodenya A, tarifnya 300.000. Kemudian rumusan tagihan adalah D, ya. Jadi jumlah hari dikalikan tarif ditambah ongkos lain-lain. Kemudian total tagihan TTGH plus tagihan. Kemudian cetak datanya. Setelah mencetak data, kemudian baca lagi, dan terakhir cetak total tagihan. Selesai. Nanti ini flowchart ini kita gunakan untuk menjalankan atau membuat program Python, C++, Java, Kotlin, dan lain-lain. Selesai. Nah, tadi kita mendapatkan program ini ya. Ini. Kemudian sudah kita copy. Sekarang untuk membuat program yang kedua, ini. Itu program yang tadi, program yang ini kita lakukan editing sehingga mendapatkan program seperti ini. Nah, ini ada beberapa tambahan. Ini yang penting untuk ditulis lagi. Sedangkan yang lain-lainnya tinggal melakukan proses editing. Ini programnya. Kemudian ini datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 10, maka ada 5 kali 10 ada 50 data. Kita tulis string, nomor, dan sebagainya. Integernya sekarang ada A, B, C, D, E. Kemudian tarif, ya. Ini tarif dinolkan, tagihan nolkan, kemudian lain-lain juga 0, kemudian total tagihan 0. Ini. Sedangkan program utamanya adalah ini. A sama dengan 0, while A lebih kecil 50. Kemudian ini counter seperti tadi itu. Kemudian menentukan nama data, string, nomor, nama, kode, lama, lain-lain. Nah, ini merubah string menjadi integer. Karena semua data yang tertulis di sini ini kan berbentuk string.
ya, tanda kutip string. Ini juga string. Ini juga string, ini juga string. Kemudian angka 150.000 ini bukan angka biasa tetapi angka string karena ada tanda kutip. Di sini ada tanda kutip berarti string. Jadi semuanya ini string, karena itu di sini dirubah. Jadi merubah string dari ini alamat tinggal ini 4 dirubah menjadi angka 4. Ini 150.000 tanda kutip menjadi 150 angka biasa. Nah, merubahnya di sini. String data 102 ke D. Kenapa ke D? Karena ini A, B, C, D, E. Ya. Jadi ini yang ke D, ini dirubah menjadi angka biasa 4. Ini juga E 150.000 dirubah menjadi angka biasa 150.000 tanpa tanda kutip. Nah, merubahnya itu adalah di sini. String ini merubah string menjadi integer. Kemudian sekarang kita memilah-milah. Jika data ke C adalah A, maka tarifnya 30.000. B tarifnya 30.000 tapi 300.000. Kalau B tarifnya 200.000, ini 150.000. Kemudian ini rumus-rumus biasa, total tagihan, kemudian proses cetak output ini. Kalau A sudah mencapai 50, jadi kenapa ini selalu ditambah 5? Ya sudah pindah data ya. Untuk memindah data itu A-nya tambah 5. Jika A-nya sudah sama dengan 50, jika A-nya sudah sama dengan 50, cetak total ini. Coba kita execute. Rebuild dulu. Kita mendapatkan error 0. Kemudian kita bisa run. Dalam proses kita isi ini hasilnya, outputnya. Jadi ini outputnya. Kemudian ini tadi programnya. Ini ya programnya.
selesai.